Halo guys, kembali lagi di Aktor Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Asmara Genset hari ini. Minggu tanggal 24 bulan Agustus tahun 2025. Cerita berawal setelah hubungan Akila dan Zara kembali membaik. Suasana yang sempat tegang di antara mereka perlahan mencair. Kebersamaan yang dulu terasa canggung kini berubah menjadi lebih hidup. Tidak hanya antara Akila dan Zara, namun juga melibatkan Raisa, Fatah, Mohan, serta Harry. Kehadiran mereka dalam satu lingkaran pertemanan menciptakan energi baru yang penuh semangat. Bagi mereka, kebersamaan bukan sekadar rutinitas, melainkan ikatan yang memberi kekuatan dalam menjalani hari-hari. Meski begitu, ada satu hal yang masih tersisa di hati. Namun, melalui percakapan-percakapan hati-hati yang mereka jalani, sebenarnya hanya ada dirinya. Kesadaran itu memberi ketenangan. Harry juga mendapat kenyataan yang mengejutkan. Ia mengetahui bahwa kedekatan Akila dengan Fatah bukanlah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya, melainkan karena permintaan Mama Mayang. Fakta ini membuat Harry semakin memahami posisi Akila. Ia sadar, gadis itu sering berada dalam situasi sulit, di mana perasaan pribadinya harus mengalah pada keinginan orang lain. Walaupun Akila belum sepenuhnya tahu bagaimana perasaan Harry sebenarnya, setidaknya kini Harry sudah benar-benar memahami isi hati Akila. Dari titik itulah, hubungan mereka perlahan kembali menghangat. Akila dan Harry menjadi lebih dekat dan kompak, bahkan lebih erat dibanding sebelumnya. Seolah waktu memberi kesempatan baru untuk memperbaiki segalanya. Apalagi sebentar lagi akan digelar lomba cerdas cermat, dan Akila terpilih sebagai salah satu wakil dari asrama 9 ilmu. Kesempatan itu menjadi momen penting bagi Akila. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu memberi yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk asrama yang ia cintai. Harry yang sejak awal memperhatikan setiap perkembangan Akila, memilih untuk mendampinginya. Ia membimbing, memberikan arahan, serta menemani dalam setiap persiapan menjelang perlombaan. Dukungan itu membuat Akila semakin percaya diri. Hari perlombaan pun tiba. Suasana asrama begitu semarak, penuh semangat dukungan. Setiap jawaban mencerminkan kerja keras yang ia lakukan bersama Harry, dan akhirnya kemenangan pun berhasil diraih. Akila berdiri sebagai juara, membawa harum nama asrama 9 ilmu. Sorak-sorai kegembiraan menggema. Teman-teman mengelilingi Akila dengan tepuk tangan dan teriakan semangat. Namun, bagi Akila, kehadirannya sudah lebih dari cukup. Kebersamaan mereka terasa semakin erat, bahkan jauh lebih romantis dibanding sebelumnya. Namun di balik kebahagiaan itu, sepasang mata memperhatikan dengan penuh rasa heran Cantika. Ia terkejut dengan apa yang disaksikannya. Dulu, ia sengaja menyebarkan tulisan "Best Friend Forever" untuk merusak hubungan Akila dan Harry akibat ulahnya. Semua itu bagian dari rencananya. Tetapi kini, kenyataannya jauh berbeda dari yang ia harapkan. Alih-alih renggang, hubungan Akila dan Harry justru semakin erat. Akila dan Zara kembali harmonis, sementara semua teman-teman terlihat semakin kompak. Ia melihat sendiri bagaimana Harry dan Zara sama-sama memberi semangat dan ikut merayakan kemenangan Akila. Hal itu membuat Cantika diliputi tanda tanya. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak ia ketahui, sesuatu yang terjadi di balik kedekatan Akila, Harry, dan Zara. Mengapa hubungan yang ia kira sudah rusak justru semakin kuat? Dan mengapa Zara, yang dulu sempat bermasalah, kini menjadi salah satu pendukung terkuatnya? Dari sinilah cerita kehidupan mereka memasuki babak baru. Kebersamaan Akila, Harry, dan teman-temannya kini bukan hanya tentang persahabatan. Kisah ini memberi pelajaran bahwa baik persahabatan maupun cinta seringkali diuji oleh kesalahpahaman dan pengaruh orang luar. Namun, dengan kejujuran, ketulusan, serta pengertian, semua masalah bisa diatasi. Akila dan Harry menjadi contoh bagaimana dua hati yang sempat renggang dapat kembali bersatu melalui kepercayaan. Selain itu, konsistensi dan dukungan orang-orang terdekat mampu melahirkan prestasi membanggakan. Sementara dari sikap Cantika, kita bisa belajar bahwa selalu ada orang yang tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Mereka mungkin mencoba menjatuhkan lewat manipulasi. Kekompakan antara Akila, Zara, Raisa, Fatah, Mohan, dan Harry menunjukkan bahwa meski setiap orang punya
masalah dan perasaan masing-masing. Persatuan dan dukungan tulus akan selalu lebih kuat daripada perpecahan. Kebersamaan seringkali menjadi fondasi penting dalam hidup. Sesuatu yang mampu membuat seseorang merasa utuh. Namun, bagi Cantika, kebersamaan itu justru menjadi sumber keresahan. Sejak melihat kembali kedekatan yang terjalin antara Akila, Zara dan Harold, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Apa yang bagi orang lain terlihat sebagai kehangatan, baginya terasa seperti ancaman. Sejak awal, obsesi Cantika terhadap Harry telah menguasai pikirannya. Ia tidak lagi memandang Harry sebagai sosok biasa, melainkan sebagai tujuan yang harus ia miliki, apapun harganya. Bayangan tentang Harry menjadi milik orang lain selalu membuat dadanya sesak. Karena itu, setiap gerak Harry, setiap senyuman yang ia bagi kepada Akila atau Zara, seolah menusuk hati Cantika. Namun belakangan, keadaan semakin sulit. Jarak yang dulu sempat tercipta di antara ketiga sahabat itu kini memudar. Dari kejauhan, Cantika merasakan ada sesuatu yang menyatukan mereka kembali. Sesuatu yang membuat lingkaran itu seakan mustahil ia tembus. Rasa gelisah menekan hatinya tanpa henti, membuat tidur malamnya sering terganggu. Ia tahu, jika dibiarkan, ia bisa benar-benar kehilangan Harry. Cantika tak bisa tinggal diam. Baginya, semua yang berhubungan dengan Harry harus ia kuasai, pahami, dan kendalikan. Ia tidak tahan hidup dalam bayang-bayang rasa penasaran. Maka dengan hati-hati, ia mulai menyusun strategi. Langkah pertamanya adalah mendekati Akila, sosok yang ia anggap kunci dari semua ini. Namun, jawaban polos Akila justru membuatnya semakin gusar. Akila dengan tenang, tanpa nada curiga, berkata bahwa hubungannya dengan Zara dan Harry kini sudah membaik. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kesalahpahaman. Kalimat sederhana itu menghantam hati Cantika seperti palu godam. Bagaimana mungkin segalanya bisa pulih begitu cepat? Apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya? Di kepalanya yang penuh kecurigaan, Cantika mulai menebak-nebak. Ia teringat pada sebuah foto lama. Di baliknya terdapat tulisan sederhana, "Best Friend Forever." Tulisan yang terlihat remeh itu tiba-tiba terasa mengandung makna dalam. Apakah tulisan itu yang menjadi titik balik? Apakah Harold dan Akila sudah mengetahui arti sebenarnya? Dan peluang Cantika untuk memiliki Harry semakin mengecil. Rasa terpojok membuat Cantika makin terobsesi. Ia menyusun rencana demi rencana, berusaha menggali kebenaran dari celah sekecil apapun. Namun semakin ia mendekat, semakin besar kebingungan yang ia hadapi. Akila terlihat terlalu tulus, terlalu jujur. Tak ada tanda-tanda kebohongan. Tak ada isyarat bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Ketulusan itu justru menjadi tembok yang sulit ditembus dan membuat Cantika semakin frustasi. Di titik inilah, perbedaan antara keduanya menjadi sangat jelas. Cantika bergerak dengan motif, dengan strategi, dengan obsesi yang mengikang dirinya. Sebaliknya, Akila melangkah dengan hati yang terbuka. Ia memilih berdamai dengan masa lalu, memilih memaafkan, memilih melupakan luka lama demi menyelamatkan persahabatan. Perbedaan cara pandang itu melahirkan dampak yang kontras. Cantika terjebak dalam kegelisahan yang tiada henti. Malam-malamnya dipenuhi bayangan tentang rahasia yang mungkin disembunyikan. Akila, pertanyaan berputar tanpa henti dalam kepalanya. Apakah benar yang dimaksud Akila hanya soal tulisan di balik foto? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, yang sengaja ditutup rapat-rapat? Sementara itu, Akila berjalan di jalur yang sama sekali berbeda. Ia tidak mau lagi hidup dengan dendam, amarah, atau kecurigaan. Baginya, hidup terlalu singkat untuk terus menaruh curiga. Maka ia memilih untuk menatap ke depan, melangkah bersama orang-orang yang ia sayangi. Meski itu berarti harus merelakan luka lama mengendap sebagai pelajaran. Kisah ini pun menyingkap makna yang begitu dalam. Ada yang melangkah dengan obsesi, ada yang melangkah dengan ketulusan. Ada yang berusaha menguasai, ada pula yang rela melepas demi kebersamaan. Cantika dengan segala ambisinya menunjukkan bahwa keinginan untuk mengendalikan orang lain hanya akan melahirkan kegelisahan. Semakin seseorang berusaha mengontrol hal yang berada di luar genggamannya, semakin besar rasa cemas yang ia tanggung. Di sisi lain, ia membuktikan bahwa luka tidak selalu harus dilawan dengan dendam, tetapi bisa disembuhkan dengan maaf. Pelajaran penting pun lahir dari narasi ini. Strategi penuh tipu daya memang bisa memberi kemenangan sesaat, tapi tidak akan pernah menghadirkan ketenangan. Hidup seringkali menuntut kita memilih. Apakah kita ingin menguasai orang lain demi kepentingan pribadi,
Ataukah kita ingin berjalan bersama dengan hati yang tulus? Pilihan pertama mungkin terasa memuaskan di awal, tapi hanya meninggalkan kegelisahan. Pilihan kedua mungkin lebih sulit, tapi pada akhirnya membawa ketenangan yang sejati. Kisah Cantika, Aquila, dan Harry bukanlah sekadar cerita rekaan. Ia adalah refleksi nyata tentang bagaimana manusia menghadapi hubungan. Maka, biarlah kisah ini menjadi pengingat. Tidak semua hal dalam hidup harus kita genggam erat. Kadang, dengan berani melepaskan kendali, kita justru menemukan arti kebersamaan yang sebenarnya, sebuah kebersamaan yang lahir bukan dari rasa memiliki, melainkan dari hati yang rela berbagi. Malam itu, Cantika duduk sendiri di kamarnya. Lampu redup, hanya cahaya ponsel yang memantulkan wajahnya yang tegang. Ia membuka ulang foto-foto lama di media sosial, meneliti setiap komentar, setiap senyuman, setiap kalimat yang pernah ditulis Aquila maupun Sarah untuk Harry. Semakin lama ia menatap layar, semakin kuat keyakinannya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang hanya bisa ia ketahui jika ia berani melangkah lebih jauh. Kalau aku diam saja, aku akan kehilangan Harry, gumamnya lirih, nyaris seperti sumpah. Sejak malam itu, pikirannya dipenuhi rencana. Ia mulai mencari cara untuk mendekati Harry lebih sering, menggunakan alasan-alasan kecil yang tampak wajar. Tapi setiap kali ia mencoba, begitu alami, membuat Cantika semakin terpojok. Namun obsesi sudah terlalu dalam. Ia tidak lagi berpikir jernih. Ia mulai menyusun rencana yang lebih berisiko, menemukan rahasia yang membuat ketiganya begitu dekat. Ia yakin, jika rahasia itu berhasil ia bongkar, maka lingkaran persahabatan itu akan retak kembali. Dan di celah keretakan itulah ia bisa masuk. Sementara itu, Aquila sama sekali tidak menyadari niat Cantika. Baginya, segalanya sudah membaik. Ia bahkan mulai sering mengajak Cantika bergabung dalam kegiatan kecil bersama Zara dan Harry, berharap kehadiran Cantika bisa membuat suasana semakin hangat. Namun kebaikan itu justru membuat Cantika semakin merasa terjebak. Bagaimana bisa Aquila begitu tulus, seolah tanpa pernah merasa terancam? Di sisi lain, Harry mulai memperhatikan perubahan kecil pada Cantika. Ada tatapan yang lebih lama dari biasanya. Ada senyum yang terasa dipaksakan. Dan ada keheningan yang menekan setiap kali mereka berbincang. Namun Harry menepisnya, menganggap itu hanya perasaan sesaat. Hari itu, ia melihat Harry dan Aquila tertawa sambil menatap sebuah buku catatan tua buku, yang ternyata milik mereka sejak masih duduk di bangku sekolah. Wajah Harry terlihat hangat, sementara mata Aquila memantulkan kebahagiaan yang tulus. Aku akan kehilangan segalanya. Maka malam itu juga, ia memutuskan langkah besar. Ia harus menemukan isi buku catatan itu, atau apapun yang disimpan Aquila dan Harry. Ia percaya, di sanalah kunci yang mampu membalik keadaan. Dan di saat Aquila merasa hidupnya mulai kembali tenang, Cantika berjalan perlahan menuju rumah Aquila dengan langkah yang hati-hati. Ia sudah memperhitungkan waktu, Zara pasti sudah pulang. Harry tidak mungkin ada di sana. Dan Aquila biasanya tidur lebih awal. Pikirannya penuh dengan rencana, meski jantungnya berdegup kencang tak karuan. Tangannya gemetar saat menyentuh pagar rumah yang setengah terbuka. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan bukanlah hal yang benar. Namun obsesinya sudah menutup suara hati kecilnya. Bagi Cantika, perlahan, ia melangkah masuk. Suara gesekan sandal dengan tanah membuatnya menahan napas. Begitu sampai di teras, ia berhenti sejenak, memastikan seisi rumah sudah benar-benar sunyi. Cepat, jangan sampai ketahuan, bisiknya pada diri sendiri. Ia mulai mengendap masuk. Matanya menelusuri rak, meja, dan sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia membukanya, mencari dengan penuh ketegangan. Hingga akhirnya, ia menemukan buku bersampul lusuh itu. Cantika membuka halaman pertama dengan rasa penasaran yang membara. Mimpi masa kecil, bahkan doa-doa sederhana. Semuanya begitu pribadi. Namun di satu halaman, matanya membelalak. Ada sebuah kalimat yang dilingkari dengan tinta merah. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita bertiga akan selalu bersama. Best friend forever. Tulisan itu diikuti tanda tangan Aquila, Harry, dan Zara. Tangan Cantika bergetar hebat. Rasanya seolah ada sesuatu yang menusuk dadanya. Ia ingin merobek halaman itu, ingin menghancurkannya. Tapi di saat yang sama, rasa takut menahannya. Apa yang baru saja ia lihat semakin memperkuat kegelisahannya. Mereka bertiga benar-benar memiliki ikatan yang tak tergoyahkan. Seketika terdengar suara langkah dari arah kamar. Cantika panik.
buru-buru menutup buku itu dan meletakkannya kembali ke dalam tas. Nafasnya tercekat. Pintu kamar terbuka perlahan. Dan suara lembut Akila terdengar, "Siapa di sana?" Cantika membeku. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Jika ia ketahuan, segalanya akan hancur. Meski berhasil kabur dari rumah Akila tanpa tertangkap, ketakutan masih melekat erat dalam dirinya. Di kamarnya, ia duduk memeluk lutut di sudut ranjang. Matanya merah karena tak bisa tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar kembali suara sandal Akila yang menyeret lantai. Suara yang seolah semakin mendekat ke arahnya. Ia tidak bisa menghapus tulisan merah yang sempat dibacanya. Di buku catatan Akila, "Kita bertiga akan selalu bersama." Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk dalam-dalam ke jantungnya. "Selalu bersama? Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi," gumamnya sambil menggenggam erat spray ranjang. Baginya, tulisan itu bukan sekadar kalimat. Semakin kuat ikatan mereka, semakin jauh hari dari genggamannya. Obsesi itu tumbuh semakin liar, seolah menggerogoti kewarasan. Saat memeriksa isi tasnya, dia benar-benar yakin ada yang tidak beres. Buku catatannya terasa sudah dibuka orang lain. Halaman-halaman tertentu tidak lagi rapi seperti biasanya. Akila duduk lama di kursi belajarnya, menatap buku itu. Apakah semalam memang ada seseorang di rumah? Atau aku cuma berhalusinasi? Pikirnya, jendela bukanlah khayalan semata. Ia menutup buku itu pelan, lalu bergumam, "Kalau benar ada orang yang menyusup, berarti dia ingin tahu sesuatu dariku." Tatapannya mengeras. Dan kalau itu benar, aku harus hati-hati. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan yang tak terlihat. Cantika mulai bergerak dengan cara-cara halus. Ia mencoba lebih sering mendekati Zara, berpura-pura ingin berteman lebih dekat. Dengan senyum manis dan perhatian kecil, katanya suatu sore saat mereka duduk di kantin, "Kamu yakin Akila benar-benar jujur sama kamu? Kadang orang bisa terlihat tulus, tapi sebenarnya mereka menyimpan sesuatu di belakang." Zara sempat terdiam, menatap Cantika dengan bingung. "Maksud kamu apa?" "Akila sahabatku. Dia nggak pernah." Suaranya melemah, meski hatinya sempat terusik oleh kata-kata itu. Sementara itu, Akila mulai merasakan ada jarak kecil yang tiba-tiba tumbuh antara dirinya dan Zara. Ia berusaha mengabaikan. Malam-malamnya diisi dengan pikiran panjang. Mencoba mengingat kembali siapa yang mungkin berusaha merusak hubungan mereka. Dan tanpa disadari, benturan antara dua dunia ini semakin nyata. Dunia Cantika yang dipenuhi obsesi dan strategi, melawan dunia Akila yang dibangun dengan ketulusan dan keberanian menjaga persahabatan. Cantika tahu itu. Ia tahu, untuk memecah persahabatan yang kuat, tidak perlu menyerang secara terang-terangan. Cukup dengan satu bisikan, satu keraguan. Lalu biarkan rasa tidak percaya tumbuh perlahan hingga menghancurkan segalanya. Di sisi lain, Harry yang tidak mengetahui permainan tersembunyi ini, justru merasa semakin tenang karena mengira hubungannya dengan Akila dan Zara sudah kembali baik. Ia tidak sadar bahwa ada badai yang tengah disiapkan Cantika untuk menghancurkan kedamaian itu. Malam berikutnya, Akila kembali sulit tidur. Kali ini, ia membuat keputusan. Ia tidak bisa terus membiarkan dirinya dibayangi rasa curiga. Dan dengan keputusan itu, jalannya mulai berpotongan dengan langkah Cantika yang sudah menyiapkan rencana lebih licik. Kemudian, keputusan penting akhirnya diambil oleh pihak sekolah. Para siswa pindahan dari asrama 9 ilmu resmi dipersilakan menempati gedung utama Tirta Persada. Bagi sebagian orang, tempat itu bukan sekadar bangunan, melainkan lambang kejayaan, sejarah, dan keistimewaan mereka. Maka, ketika gedung tersebut harus ditempati oleh anak-anak yang dianggap orang luar, sebagian besar siswa merasa harga diri mereka terinjak. Perasaan iri, amarah, dan penolakan mulai tumbuh. Bisikan-bisikan sinis, tatapan merendahkan, dan ejekan kecil menjadi keseharian. Awalnya hanya berupa gesekan kecil, perdebatan sepele, saling sindir, hingga saling dorong. Namun, akumulasi emosi yang tak terkendali akhirnya meledak, menjadi tawuran besar di halaman sekolah. Anak-anak Tirta Persada dan asrama 9 ilmu saling serang. Teriakan bercampur dengan suara benturan. Kertas, botol, bahkan kursi beterbangan. Kekacauan itu membuat suasana sekolah yang biasanya tertib berubah menjadi ajang peperangan terbuka. Untunglah, Jordan, seorang wali murid yang dihormati, datang tepat waktu. Dengan wibawa dan suara lantang, ia menghentikan keributan sebelum jatuh korban lebih banyak.
Semua orang tahu, Jordan bukan orang sembarangan. Kehadirannya membuat para siswa terpaksa menahan diri. Namun, Jordan sadar benar bahwa apa yang dilakukannya hanyalah menghentikan keributan di permukaan. Luka yang sesungguhnya ada jauh di dalam hati para siswa. Persoalan mendasar tetap belum terselesaikan. Bagaimana membuat dua kelompok dengan ego dan harga diri yang tinggi bisa hidup berdampingan? Dalam situasi genting itu, muncul sosok Mohan. Ia juga punya keberanian untuk mengambil inisiatif. Ia tahu, jika dibiarkan, pertengkaran seperti ini akan terus berulang. Namun Mohan dengan tenang mengajukan sebuah usul. Daripada energi dihabiskan untuk bertikai, lebih baik disalurkan dalam sebuah kompetisi resmi. Kompetisi ini bukan sekadar lomba biasa, tetapi arena untuk membuktikan siapa yang lebih layak. Usulan itu menarik perhatian. Setelah diskusi panjang, akhirnya dicapai kesepakatan jika asrama 9 ilmu menang, mereka berhak menempati gedung utama tanpa gangguan. Namun, jika kalah, mereka harus pergi dan mencari tempat lain. Kesepakatan itu disambut dengan sorak-sorai. Dua kelompok yang tadinya bertikai kini sama-sama bersemangat membuktikan diri. Taruhannya jelas, gengsi, kebanggaan, dan masa depan. Salah satu lomba paling prestisius adalah cerdas cermat. Dari pihak asrama 9 ilmu, 3 nama ditunjuk, Nur, Giselle, dan Akila. Namun keputusan ini menimbulkan gejolak. Akila menolak keras. Ia merasa beban tanggung jawab itu terlalu berat. Ia takut mengecewakan teman-temannya, takut gagal, bahkan takut dipermalukan di depan seluruh sekolah. Namun, suara mayoritas berbeda. Mohan dan teman-temannya yakin Akila punya potensi besar. Hari-hari persiapan menjadi ujian tersendiri. Di rumah Fatah, para sahabat berkumpul hampir setiap malam. Ruang tamu sederhana itu berubah menjadi pusat belajar dadakan. Mohan dan Fatah mengajukan pertanyaan. Harry menuliskan catatan penting. Raisa dan Zara tak henti memberi motivasi. Namun Akila tetap menunjukkan keraguan. Berkali-kali ia menutup buku, menghela napas panjang. Bahkan sempat berkata bahwa ia tak sanggup. Meski begitu, semangat kebersamaan teman-temannya begitu kuat. Mereka tidak membiarkan Akila menyerah. Dengan sabar sekaligus tegas, mereka mendesaknya untuk tetap belajar. Malam demi malam, Akila dipaksa melawan rasa takutnya sendiri. Perlahan, meski enggan, ia mulai membuka buku, membaca catatan, dan mencoba menjawab soal. Ketakutannya memang belum hilang, tetapi setiap kali ia goyah, suara teman-temannya menguatkan. Waktu terus berjalan, hingga pada suatu malam, tubuh Akila benar-benar kelelahan. Di tengah tumpukan buku dan catatan, ia tertidur pulas. Teman-temannya yang melihat itu merasa iba. Mereka pun sepakat untuk mengantarnya pulang. Malam itu, Harry, Fatah, dan Zara mengantar Akila ke rumahnya. Perjalanan berlangsung hening. Masing-masing larut dalam pikiran. Khawatir sekaligus berharap agar esok Akila mampu menunjukkan yang terbaik. Dari pengalaman ini, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Pertama, konflik tidak akan pernah selesai dengan kekerasan, melainkan dari dukungan orang-orang di sekitar. Akhirnya, hari yang dinanti tiba juga. Sejak pagi, halaman sekolah sudah ramai. Spanduk besar bertuliskan kompetisi cerdas cermat terbentang gagah di depan aula utama. Bendera warna-warni berjejer sepanjang lorong, memberi suasana meriah. Para siswa dari berbagai asrama berdatangan. Langkah-langkah mereka bergema di lantai. Tirta Persada tampil dengan wajah penuh percaya diri. Bagi mereka, kompetisi hari ini hanyalah formalitas. Mereka yakin kemenangan sudah di depan mata. Bagaimanapun, disiplin dan selalu juara. Namun bagi Akila dan asrama 9 ilmu, inilah medan pembuktian. Bukan hanya soal lomba, tetapi soal harga diri, solidaritas, dan keberanian menghadapi rasa takut. Hampir di setiap kompetisi sebelumnya, nama Tirta Persada selalu keluar sebagai juara. Tradisi kemenangan itu membuat mereka semakin percaya diri. Di sudut aula, Akila duduk dengan wajah pucat. Meski malam sebelumnya ia berhasil menjawab soal-soal sulit saat latihan bersama Fatah, Mohan, dan Harry, bayangan kegagalan tetap menghantui. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah dirinya cukup pantas berdiri di panggung besar ini? Apakah ia mampu memenuhi harapan teman-temannya? Di sisi lain, Noel dan Giselle, dua rekan setimnya, sama-sama gugup. Noel tak henti menarik napas panjang, sedangkan Giselle menggenggam erat kertas catatan. Mereka paham, pertandingan kali ini bukan hanya soal menang. Sebelum lomba dimulai, teman-teman satu asrama berkumpul mengelilingi ketiga wakil mereka.
Kata-kata semangat sederhana terlontar, namun penuh arti. Dukungan itu menjadi bahan bakar bagi Aquila. Perlahan, rasa ciut hatinya berubah menjadi keyakinan. Ia mulai sadar bahwa kemenangan sejati bukan sekadar mengalahkan lawan, melainkan menaklukkan rasa takut dalam diri sendiri. Tibalah saatnya lomba dimulai. Aula mendadak hening ketika juri membacakan aturan. Sorot lampu panggung menyoroti wajah-wajah peserta yang tampak tegang. Jawaban mereka cepat, tegas, dan hampir semuanya benar. Wajah Aquila, Noel, dan Giselle kian cemas. Keringat dingin mengalir di dahi Aquila. Ia sempat berpikir bahwa semua usaha mereka akan berakhir dengan kekalahan telak. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika soal-soal semakin rumit, Aquila justru menemukan ketenangan. Ia teringat pada malam latihan saat Fata, Mohan, dan Hari Tahenti mendukungnya. Kenangan itu memunculkan keyakinan baru. Jawabannya benar. Sorakan dari tim 9 ilmu menggema di aula membuat Aquila tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Dari titik itu, ia mulai percaya pada kemampuannya. Noel dan Giselle pun ikut bersemangat. Mereka saling mengisi, saling menguatkan. Hingga perlahan skor mereka menyalip ketertinggalan. Babak demi babak berjalan menegangkan. Skor kedua tim kini seimbang. Detik terakhir pun tiba. Satu pertanyaan penentu dibacakan. Semua mata tertuju pada dua tim yang bersaing ketat. Aquila, tanpa ragu, kembali mengangkat tangan. Suaranya terdengar penuh keyakinan saat ia menjawab. Hening sejenak menyelimuti ruangan, hingga juri akhirnya mengumumkan bahwa jawabannya benar. Sorak-sorai membahana. Asrama 9 ilmu berhasil keluar sebagai pemenang dengan selisih tipis. Noel dan Giselle berpelukan erat, sementara Aquila hanya berdiri tertegun, hampir tak percaya. Teman-temannya segera berlari ke depan panggung, mengangkat tangan tinggi-tinggi, merayakan kemenangan dengan penuh kegembiraan. Wajah Aquila kini berbeda. Dari seorang gadis yang dipenuhi keraguan, ia berubah menjadi sosok yang penuh keyakinan. Rasa percaya diri itu lahir dari dukungan, kerja keras, dan keberaniannya menghadapi ketakutan. Baginya, kemenangan kali ini bukan sekadar angka di papan skor, melainkan simbol perjuangan, solidaritas, dan keberanian untuk melampaui batas diri. Bagi anak-anak asrama 9 ilmu, piala hanyalah bonus. Mengalahkan tim sekuat Tirta Persada. Dari perjalanan Aquila, kita belajar bahwa rasa takut itu wajar. Tapi jangan biarkan ia mengendalikan diri kita. Dengan dukungan orang-orang terdekat, keberanian bisa tumbuh dan kekuatan sejati akan muncul. Kompetisi ini juga menunjukkan arti kerjasama. Tidak ada kemenangan lahir dari satu orang saja. Aquila, Noel, dan Giselle membuktikan bahwa saling melengkapi dan percaya pada rekan adalah kunci sukses. Saat piala diserahkan, tangan Aquila sedikit bergetar. Bukan karena gugup, melainkan karena rasa bangga. Perjalanan pulang ke asrama dipenuhi tawa dan cerita. Langkah mereka ringan. Seolah kemenangan ini milik semua penghuni 9 ilmu di hati Aquila. Tumbuh kesadaran baru. Ia tak lagi diliputi rasa ragu. Ia tahu kini bahwa dirinya mampu. Perjalanan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Potensi besar ada dalam diri setiap orang. Hanya saja sering tertutup oleh rasa takut dan keraguan. Dan ketika kita berani melangkah, potensi itu akan bersinar, membawa kita meraih kemenangan sejati. Sorakan kemenangan masih bergema di aula utama. Piala emas yang baru saja diserahkan panitia kini berada di tangan Aquila, Noel, dan Giselle. Senyum bahagia menghiasi wajah mereka. Meski mata Aquila masih berkaca-kaca, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Teman-teman dari asrama 9 ilmu berlari ke panggung, mengangkat mereka tinggi-tinggi, meneriakkan nama mereka dengan penuh kebanggaan. Para siswa mereka terlihat kecewa, sebagian menunduk, sebagian lagi menatap dengan raut tak percaya. Selama ini, mereka selalu merasa sebagai penguasa podium juara. Dan kini, untuk pertama kalinya, gelar itu direnggut oleh mereka yang dianggap lemah. Jordan, wali murid yang sebelumnya sempat melerai tawuran, berdiri di antara kerumunan. Senyumnya tipis, penuh arti. Ia tahu kemenangan ini lebih dari sekadar lomba. Ini adalah simbol perubahan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Anak-anak, lihatlah. Inilah yang bisa kita capai kalau kita berhenti bertikai dan mulai membuktikan diri dengan cara yang benar. Kalian semua, baik dari Tirta Persada maupun 9 ilmu, harus belajar dari hari ini. Kemenangan bukanlah akhir, melainkan awal untuk tumbuh bersama." Kata-kata itu membuat aula hening sesaat.
Bahkan beberapa siswa Tirta Persada mulai menyadari bahwa kekalahan ini bukanlah aib, melainkan pelajaran berharga. Di luar aula, malam mulai turun. Angin sepoi membawa kesejukan, seakan ikut merayakan kemenangan. Anak-anak 9 ilmu berjalan bersama sambil membawa piala. Wajah mereka dipenuhi tawa dan cerita. Fatah melontarkan candaan. Harry menepuk bahu Akila berkali-kali. Sementara Zara dan Raisa tak berhenti memuji keberanian sahabat mereka. Akila hanya tersenyum. Ia sadar bahwa malam-malam penuh keraguan, air mata yang pernah jatuh, serta tekanan yang ia rasakan kini terbayar dengan hasil manis. Lebih dari itu, ia menemukan dirinya yang baru seseorang yang berani menghadapi rasa takut. Ketika mereka tiba di asrama, suasana makin meriah. Anak-anak lain yang tidak ikut lomba berhamburan keluar, menyambut kedatangan para juara. Piala emas diangkat tinggi-tinggi, menjadi simbol kemenangan bersama. Malam itu, halaman asrama berubah menjadi tempat pesta kecil-kecilan. Ada taul, ada nyanyian, bahkan ada yang menyalakan kembang api sederhana. Namun, di tengah euforia itu, Mohan berdiri dan mengangkat tangan memberi isyarat agar semua tenang. Dengan suara yang penuh wibawa, ia berkata, "Teman-teman, aku ingin kalian ingat satu hal. Kemenangan ini bukan hanya milik Akila, Nuh, atau Gisel. Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Dari yang memberi semangat, membantu latihan, sampai yang mendoakan dari jauh, kita membuktikan bahwa kebersamaan lebih kuat daripada segalanya." Akila menatap Mohan dengan mata berkaca-kaca. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang masih menggantung. Tirta Persada, meski kalah, tentu tidak akan tinggal diam. Gengsi mereka yang besar telah terusik, dan kemungkinan besar akan ada ujian baru di masa depan. Akila, Mohan, dan seluruh anak-anak 9 ilmu sadar, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Malam pun berakhir dengan penuh sukacita. Nah, cukup sekian untuk alur cerita film Asmara Gen Z Hari. Terus bagaimana kelanjutan ceritanya? Tetap saksikan sinetron Asmara Gen Z hari ini, pukul 17 hanya di SCTV. See you next video, terima kasih.